Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Dampak Tumpahan Minyak atau Oil Spill di Perairan Laut pada Kegiatan Industri Migas dan Metode Penanggulangannya. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Royhatul Jannah dengan NPM 2, kemudian ada Widiani Syarifatul A dengan NPM 20, ada saya sendiri Putri Zulfiana Rizky dengan NPM 23, kemudian ada Fariski Widianti dengan NPM 29, dan yang terakhir ada Rindia Swati dengan NPM 31. Next. Nah, di sini luaran yang akan kami paparkan terdiri dari yang pertama ada pendahuluan, kemudian sumber tumpahan minyak di laut, yang ketiga ada apa saja dampak oil spill terhadap lingkungan perairan di laut. Kemudian yang keempat, bagaimana langkah penanganan dari oil spill itu sendiri. Next. Nah, untuk berikutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Pencemaran laut diartikan sebagai adanya kotoran atau hasil buangan aktivitas makhluk hidup yang masuk ke dalam daerah laut. Sumber dari pencemaran laut ini diantaranya adalah tumpahan minyak atau oil spill. Bisa damparan amunisi perang, buangan dari proses kapal, buangan industri ke laut, proses pengeboran minyak di laut, buangan sampah dari transportasi darat menuju sungai, emisi transportasi laut, dan buangan pestisida dari pertanian. Namun sumber utama pencemaran laut berasal dari tumpahan minyak baik dari proses kapal, pengeboran lepas pantai, maupun akibat kecelakaan kapal. Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas. Karena akibatnya sangat dirasakan oleh masyarakat sehingga sekitar pantai dan sangat signifikan merusak makhluk hidup di sekitar pantai tersebut. Yang selanjutnya ada sumber tumpahan minyak di laut. Baik, selanjutnya yaitu sumber tumpahan minyak di laut. Yang pertama yaitu operasi kapal tanker. Produksi minyak dunia diperkirakan sebanyak 3 miliar ton per tahun dan setengahnya dikirim melalui transportasi laut. Sebelum kapal berlayar, bagian air dalam tangki slop harus dikosongkan dengan membawanya ke tangki penampungan limbah di terminal atau dipompakan ke laut dan diganti dengan air balas yang baru. Yang kedua yaitu akibat perbaikan dan perawatan kapal docking. Proses bongkar muat tanker dilakukan di pelabuhan dan banyak juga di tengah laut. Proses bongkar muat di terminal laut banyak menimbulkan resiko kecelakaan seperti pipa yang pecah, bocor, maupun kecelakaan karena kesalahan manusia. Yang ketiga yaitu terminal bongkar muat tengah laut. Dalam proses docking, semua sisa bahan bakar yang ada di dalam tangki dikosongkan untuk mencegah terjadinya ledakan dan kebakaran. Semua galangan kapal harus dilengkapi dengan tangki penampung limbah. Namun, kenyataannya banyak galangan kapal yang tidak memiliki fasilitas ini, sehingga buangan minyak langsung dipompakan ke laut. Next. Yang keempat, bilga dan tangki bahan bakar. Tangki balas dalam kapal digunakan untuk membuat kargo, maka biasanya pihak kapal menggunakan juga kosong untuk membawa air balas tambahan. Saat cuaca buruk, air balas tersebut dipompakan ke laut sementara air tersebut sudah bercampur dengan minyak. Selanjutnya itu scrapping kapal. Proses scrapping kapal atau pemotongan badan kapal untuk menjadi besi tua. Ini banyak dilakukan di industri kapal. Akibat proses ini, banyak kandungan metal termasuk kandungan minyak terbuang ke laut. Selanjutnya kecelakaan tanker. Beberapa penyebab kecelakaan tanker adalah kebocoran pada lambung kandas, ledakan, kebakaran, dan tabrakan. Next. Berikut tabel beberapa kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia. Yang pertama tahun 1975 di Selat Malaka, yang kedua
1979 di Pelabuhan Lok Semawe, yang ketiga 1979 di Pelabuhan Buleleng Bali, selanjutnya 93 di Selat Malaka, selanjutnya pada tahun 1996 di Natuna, 97 di Selat Singapura, 2003 di Palembang, 2004 di Pantai Indramayu, dan Balikpapan yang terakhir 2005 di Teluk Ambon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu dampak oil spill terhadap lingkungan perairan laut. Dampak langsung terhadap organisme. Yang pertama yaitu dampak letal atau kematian. Yang kedua yaitu dampak subletal. Kemudian ada dampak terhadap plankton, dan yang terakhir yaitu dampak terhadap ikan migrasi. Untuk dampak langsung terhadap kegiatan perikanan, yaitu adanya tainting atau bau lantung, kemudian pada budidaya dan juga ekosistem. Untuk selanjutnya yaitu langkah penanganan oil spill yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada penanganan secara fisika yang merupakan penanganan dengan menggunakan peralatan mekanik, melokalisasi tumpahan minyak menggunakan pelampung pembatas atau oil booms, yang kemudian akan ditransfer dengan perangkat pemompa atau oil skimmer ke sebuah fasilitas penerima atau reservoir, baik dalam bentuk tangki. Kelemahannya sulit dilakukan di pelabuhan dan hanya dapat dipakai secara efektif di perairan yang memiliki hidrodinamika air yang rendah dan cuaca yang tidak ekstrim. Yang kedua ada penanganan secara kimia yang merupakan penanganan minyak menggunakan bahan kimia. Contohnya yaitu Corexit 9500 yang diproduksi oleh Exxon Energy Chemical yang sukses diaplikasikan untuk membersihkan tumpahan minyak dari tabrakan kapal tanker Ivory Coast dan Orapin Global di Selat Malaka. Yang ketiga ada penanganan secara biologi yang merupakan penanganan dengan melakukan bioremediasi, yaitu sebagai proses penguraian limbah organik atau anorganik polutan secara biologi. Kelebihannya yaitu lebih ramah lingkungan, biaya penanganan yang relatif lebih murah dan bersifat fleksibel. Next. Di sini ada gambar penanggulangan oil spill dengan oil boom. Bisa dilihat ya teman-teman. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.